أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد فأقول حضرة المحترمين والمكرمين para alim, para sepuh, semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsis Sumus, beliau Bapak Mabrur yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan. Tak lupa kepada orang tua kami, senior kami, wabil khusus kepada Bapak RT Sanin yang saya hormati dan saya muliakan, serta orang tua kami, Bapak Jeja, Bapak Mito, Bapak Abdurrahman, serta Bapak Toto, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan, semua yang saya hormati dan saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita semua nampaknya, semua yang hadir dalam majelis ini telah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun kita ngaji bersama, malam Jumat, Minggu pagi, ada tambahan malam Minggu. Baru kali ini saya mengatakan bahwa pertemuan kita merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kali ini kan? Iya. Alasannya apa? Karena Jumat yang lalu saya sudah pamitan, ya, tidak maaf-maafan, ya. Malam Jumat yang lalu sudah ada peresmian tawakufan, libur sementara dalam rangka menghadapi datangnya bulan suci Ramadan bersama guru-guru kita, wabil khusus di Haji Ramdhani Hamzah LC. Pas saya perjalanan ke Jakarta kemarin, masalah WA, saya nyampe di tiba-tiba di kontrakan jam 3. Mana WA begini? Apa maksudnya ya? Setelah telepon, katanya ada sesuatu yang mau disampaikan oleh ketua majelis taklim. Yang nggak tahu saya sesuatu itu apa. Ya. Yang tahu ketua majelis taklim dan yang punya single lagunya siapa? Sahri. Sesuatu jangan diterusin, makanya dikira sering materi lagu candu. Saudaraku rahimahullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, guru-guru, sebentar ngomong-ngomong tentang bonus ya. Kalau nanti benar ada bonus dari ketua majelis taklim ya, jangan semua dibaca. Ya tahu ranking nomor satunya ini. Umpama ya. Ternyata ranking 1, 2, 3 sampai yang terakhir itu ya misalkan. Ternyata ranking satunya itu beda, sampai jangan ngiri. Ini bukan masalah Ustaz. Masalahnya ranking satunya itu loh Mbak RT. Kita kan paham dulu waktu sekolah. Ranking 1 biasanya zaman dulu Mas Ugi, hadiahnya buku 3, buku tulis 3. Ada tambahannya pulpen atau apa namanya, penghapus. Ranking 2, buku tulis 2. Ranking 3, buku tulis 1. 4 dan seterusnya, kira-kira apa? Ranking 1 di bawah apa lagi? Ucapan dari wali kelas, tingkatkan belajarmu
semoga tahun depan lebih berprestasi. Kurang lebih kayak gitu, ya. Tapi insya Allah ketua majelis kita arif dan bijaksana, insya Allah. Nomor 3 sampai terakhir insya Allah sama. Satunya jangan dihitung satunya. Tak kira tuh mak saya. Bercanda sebentar ya. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya bacaan salawat yang telah kita baca bersama-sama, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita bisa merasakan minum air telaga yang langsung dihidangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya membacanya, namanya kitab Daqaiqul Akhbar. Banyaknya di sini menceritakan tentang ruh, tentang kematian, tentang pertanyaan munkar dan nakir. Di sini ada sebuah riwayat. Jadi pada saya bingung mau ngaji apa ya? Mau ngaji tentang menceritakan tentang ruahan, insya Allah kemarin sudah disampaikan oleh kita. Mau menyampaikan tentang fadilah Ramadan, takut dikira membocorkan materi para khotib Jumat. Biasanya kan kalau Ramadan khotibnya man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kurang lebih, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena kecintaan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosa yang lain. Ini hadis yang sangat populer, masyhur sekali di kalangan para ustaz, insya Allah rata-rata. Ada lagi hadis yang enggak kalah populer. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannati wa khuliqat abwabun nari wa sudifatis syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Tapi jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti ada pertanyaan yang menyulitkan saya. Pak, katanya kalau bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi nyatanya saya lihat di pinggir-pinggir jalan tuh cuman kelihatan kakinya. Bingung saya jawabnya. Ya, udah jangan diterusin. Ya, saya tidak bisa menjelaskan tentang hadis ini ya. Biarlah para ulama yang mampu menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang jelas ini hadisnya sahih, tidak diragukan kesahihannya. Kita sebagai manusia yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, maka kita harus meyakini apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah benar adanya. Walaupun terkadang dalam pikiran kita ini ganjil. Kayak tadi, katanya diikat, katanya banyak orang yang pada medot umpamanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan ganjil. Ya begini sih, kalau saya ditanyakan, ini kan pertanyaannya pertanyaan bawel, jawab saja lah. Ya dengan jawaban yang sedikit rada ya agak sengak sedikit. Saya tanya memang diikat, tapi nafsumu yang belum bisa dikendalikan gitu aja udah beres. Ya, kayak gitu. Kalau ada pertanyaan yang rada nyeleneh, masalah ini masalah hadisnya, ya, tidak bisa tidak boleh dibantahkan. Jelas hadisnya. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, saya akan membacakan sebuah hadis tadi berkaitan dengan masalah air telaga dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara saya sekali.
yu'ta bi'alimin yawmal qiyamati minal ulama'i min ummati Muhammadin fayuqafu baina yadillahi ta'ala fayaqulu Allah ta'ala ya Jibril khudh biyadihi wadhhab bihi ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayati bihi ila nabi alaihi salam wa huwa ala syati ila hawdi yasqin nasa bil aniyati fayaqumun nabi alaihi salam yasqil ulama'a bi kaffi fayaqulun nasu ya Rasulullah tasqin nasa bil aniyah wa tasqil ulama'a bi kaffika fayaqulu na'am li'an nasa kanu yastakhiluna fid dunya bi tijaratihim wa kana al ulama'u yastakhiluna bil ilm. Artinya begitu. Ketika datang hari kiamat, didatangkan seorang alim dari kalangannya, ulamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan kemana? Dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diajak soal ini seorang alim dari kalangannya umatnya Nabi Muhammad, ulamanya Nabi Muhammad. Telah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Ya Jibril, pegang erat tangan si alim. Pegang. Papah dia. Pergilah kamu, bawalah dia si alim ini ke nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Orang alim dibawa oleh malaikat Jibril kemana? Mencari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi. Telah sampai berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala syatil haudi. Nabi saat itu sedang berada di pinggiran telaga. Nah, ini nyambung dengan tadi masalah syafaat. Sedang apa saat itu Nabi? Nabi sedang memberikan minum kepada manusia. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat bisa masuk surga. Saat sedang berikan air minum oleh baginda Nabi. Bil aniyah, disuguh dengan beberapa wadah. Mungkin pakai gelas atau pakai cangkir atau pakai botol minuman lah. Saya nggak tahu ya. Yang jelasnya Nabi memberikan minum umatnya, diambilkan dari air telaga menggunakan beberapa wadah. Kemudian Nabi berdiri memberikan minum kepada para ulama. Ulama itu dari kalangan umatnya langsung menggunakan tangan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung kurang lebih kayak gini. Langsung pakai telapak tangan Nabi. Ketika memberikan minum kepada para ulama. Kalau umat-umat yang biasa dengan wadah, dengan mangkok mungkin lah, dengan piring mungkin, atau dengan apalah, intinya dengan wadah. Tapi kalau ulama memberinya langsung dengan telapak tangan Nabi. Kemudian manusia yang melihat bertanya, mungkin pertanyaannya ini ada protes. Ya, wajar kalau di dunia nanti ada yang nanya, pertanyaannya seolah-olah kayak protes. Karena di akhirat pun masih ada yang nanya, pertanyaannya kayak protes. Ya Rasulullah, tasqin nasa bil aniyah wa tasqil ulama bi kaffika. Wahai utusan Allah, engkau memberikan minum kepada para manusia menggunakan beberapa wadah. Sedangkan engkau memberikan minum kepada para ulama langsung menggunakan tangan engkau, wahai utusan Allah. Nabi menjawab, "Na'am." Iya. Alasannya apa? Li'anan nasa kana yastakhiluna fid dunya bi tijaratihim. Karena manusia umumnya saat masih hidup di dunia ini sibuk dengan dagangan. Kalau dia sibuk dengan pertaniannya,
kalau dia petani. Sibuk dengan hayawan ternaknya kalau dia peternak. Sibuk dengan pekerjaannya kalau dia seorang karyawan. Sibuk dengan jahitannya kalau dia penjahit. Makanya waktu di surga nanti Nabi memberi minumnya dengan wadah. Sedangkan para ulama saat masih hidupnya, beliau ini hidupnya disibukkan dengan urusan ilmu. Jadi nampaknya ini ada perbedaan perlakuan. Baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, antara kepada ulama dengan umatnya yang dia biasa. Jangan semua yang hadir di sini, semua dikasih air minum, iya enggak? Sama botolnya. Nah, saya sebutkan mereknya. Kira iklan kan, ya? Sama. Botolnya sama, kemasannya sama, sama-sama masih direkel. Saya kayaknya sama ya. Tapi bedanya saya perhatikan, punya saya biasanya ada yang bukain, ada yang nuangin di satu gelas langsung dari ketua majelisnya. Sama-sama diberi air minum. Ini sama jangan protes, Mas Duki. Ya. Karena apa? Ini masalahnya bukan ustaz. Ya. Ini belum ulama, belum kiai, belum ustaz, baru santri kampung. Baru santri kampung. Karena apa? Karena santri kampung ini masa remajanya hampir semua waktunya dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Enggak dari pondok pesantren, masih sempat-sempatnya ngurusin TP sampai nikah baru ke Jakarta terjun lagi ke dalam majelis taklim. Sampai sekarang menyisakan waktu kurang lebih 1 jam, enggak kurang per hari. Apa aja ya masih dia Jangir ya, ada yang nuangin ya. Ada cerita di telaga kayak gini di surga kok. Kan ini Pak RT, ini bukan masalah ustaz. Masalahnya sebagian waktunya dihabiskan, digunakan untuk ilmu. Sudahlah, bereslah ya. Saudaraku rahimakumullah, sedikit bercanda. Ceramah ya kayak gini. Ceramah kalau lurus banget. Yang ceramah lurus, yang mendengarkan lurus. Masalahnya apa? Ngantuk. Ya, harus ada bercandanya sedikit. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Memasuki bulan suci Ramadan beberapa hari lagi, insyaallah semua kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya akan bisa melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Berbicara masalah amal, mungkin ada pertanyaan di antara kita. Apa sih amalan yang paling besar? Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bermunajat, berbisik. Kemudian Allah menjawabnya dengan menurunkan wahyu. Wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi Musa saat itu ketika Nabi Musa bermunajat. Begini. Ya Musa, hal ngamil tali amalan qattu. Wahai Musa, apakah kamu memiliki suatu amalan? Yang amalan itu untukku, karenaku, kata Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan pedenya menjawab, Ya Rabbi, sholaitu laka wa sumtu laka wa tasaddaqtu li ajlika wa sabbahtu laka wa hamidtu laka wa qara'tu kitabaka wa dzakartuka. Wahai Tuhan, aku sholat karenamu, aku berpuasa karenamu, aku bersedekah karenamu, aku bertasbih karenamu, aku bertahmid karenamu, aku membaca Quran karenamu, dan aku berzikir kepadamu. Jawab Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, apakah kamu memiliki amalan yang amalan itu
untuk siapa Nabi Musa, ya aku sholat, aku puasa, aku baca Al-Quran, aku sedekah, aku bertasbih, terus panjang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, ya Musa, amma sholatu falaka burhan, wahai Musa, adapun sholat itu sebagai tanda, sebagai bukti bagi bahwa kamu manusia yang beriman dan taat. Sebagai tanda, itu bukan untukku Musa sholatmu. Wa amma shaumu fa walaka junnatun, adapun puasa, kamu puasa. Puasa itu akan menjadi tameng, menjadi pelindung bagi dirimu dari sengatan api neraka. Bukan untukku Musa, kamu puasa, kata Allah. Lanjut. Kamu bersedekah, juga sedekah itu sebagai penyejuk bagi dirimu kelak di akhirat. Kamu bertasbih, tasbih itu akan menjadi pepohonan di surga nanti. Kamu yang menikmati. Jadi kita bertasbih tiap hari. Ini bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Sama saja kita sedang menanam pohon di dalam surga. Kita nanti yang bakal menikmati. Jadi kita bertasbih bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Adapun bacaan kitabmu, kamu baca kitabmu, tiap hari membaca kitab, itu akan menjadi gedung-gedung balasannya berupa bidadari di dalam surga. Jadi kita membaca Quran, kitabnya Allah. Balasannya apa? Balasannya akan dibuatkan gedung di dalam surga. Balasannya apa? Balasannya akan diberikan bidadari di dalam surga bagi orang yang sering rajin membaca Al-Quran. Sering membaca Al-Quran. Balasannya gedung-gedung di dalam surga, bidadari surga. Lanjutan dari riwayat ini. Adapun zikirmu kepadaku Musa, itu merupakan nur, merupakan cahaya. Yang semua ini Musa, semua untukmu. Nah yang buat aku mana? Buat aku mana? Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bermunajat Nabi, Ilahi dalini ala amalin walaka wahai Tuhanku, tolong tunjukilah aku pada sebuah amalan yang amalan itu aku kerjakan untukmu. Dalam munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah menurunkan wahyu lagi. Ya Musa, hal walaita li waliyan qattu wa hal adaita li qattu aduan qattu. Wahai Musa, adakah seorang wali yang engkau cintai karenaku? Adakah seorang musuh Allah maksudnya, yang engkau benci karenaku? Maka berdasarkan wahyu, Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwasannya amalan yang paling utama adalah cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Oleh karena riwayat ini, penyusun kitab Daqaiqul Akhbar Al-Imam Asy-Syaikh Al-Fatih Abdurrahim bin Ahmad, beliau berkata, afdalul a'mali al-mawaddatu li awliya'illahi ta'ala wal ma'adatu li a'da'illahi. Amalan yang paling utama adalah cinta terhadap para wali-wali Allah. Amalannya, kata penyusun kitab Daqaiqul Akhbar berdasarkan riwayat tadi, amalan yang paling utama
cinta kepada para wali dan amalan yang paling utama terusannya adalah membenci para musuh-musuh Allah. Jadi dari sini saya mau ambil kesimpulan. Mari kita semua sebagai santri, kita semua santri, mari kita tingkatkan lagi, tumbuhkan lagi kecintaan kita terhadap para ulama, terhadap para habaib, terhadap para wali Allah. Sebab apa? Sebab mencintai para ulama, mencintai para wali Allah. Itu merupakan amalan yang paling utama. Kalau ada pertanyaan, itu kalau cinta kepada para wali Allah, ada keterangannya? Ada enggak? Kalau masalah kecintaan terhadap sesama santri, barangkali ada yang nanya. Ya ada. Kan saya sampaikan. Bahasanya di sini sih bukan santri. Tapi yang dimaksudkan tentu di sini santri. Jadi riwayat ini sudah sering kali saya sampaikan, tapi untuk pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan lagi berkaitan dengan masalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membacanya di dalam kitab Taqwatul Akhbar, sudah saya sampaikan secara global. Ini saya bacakan. Wa fil khabari anallahu ta'ala yuhasibu 'abdan fayura jihu sayi'atuhu ala hasanatihi fayamurullahu ta'ala bihi ilan nari fa idza dhahaba yaqulullahu ta'ala ya Jibril alaihi salam adrik 'abdi was'alahu hal kana hal kana yajlisu ma'al ulama'i fid dunya fa aghfirullah bi syafa'atihi. Jadi kelanjutannya banyak, masih panjang hadis ini. Tidak saya bacakan teksnya karena panjang. Begini dalam sebuah riwayat. Ketika datang namanya hari di mana hari semua makhluk Allah amalnya dihisab. Jadi yaumul hid ada seorang hamba yang dihisab amalnya. Dan amal buruknya ini jauh lebih banyak dibandingkan amal baiknya. Jomplang. Setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung-hitung nih antara maksiat dan taatnya. Ternyata banyakkan maksiatnya. Maka Allah memvonis bahwa si hamba ini masuk dalam neraka. Lalu si hamba ini pergi menuju ke neraka. Si hamba ini sedang pergi menuju neraka. Allah berfirman kepada Jibril, susuli hambaku tadi yang sudah aku vonis masuk dalam neraka. Coba tanyakan kepada dia, Jibril, pernahkah dia duduk dengan seorang ulama sewaktu hidupnya di dunia? Mungkin pernah suan kepada seorang ulama. Mungkin pernah duduk di majelis taklim, majelis zikir dengan para ulama. Maka akan aku ampuni dengan syafaatnya para ulama, kata Allah kepada malaikat Jibril. Disusulin fulan. Aku mau nanya, pernah nggak sewaktu hidup kamu di dunia duduk di dalam majelisnya ulama? Langsung dijawab la tanpa basa-basi. Enggak, belum pernah. Kalau nobar sering, duduk di majelis taklim tidak pernah. Kata-kata nobarnya ini tambahan PRT. Di sini nggak ada. Ya, jawabannya di sini cuma la, tidak. Belum pernah duduk di dalam majelis taklim sekalipun. Ngadu kepada Allah. Wahai Tuhanku, Engkau yang mengetahui keadaan hamba. Panjang ngertos kiambeklah Gusti. Nggak usah saya jelasin si A, si B. Tapi kalau untuk urusan doa ya jangan kayak gini. Ya Allah, Engkau yang tahu lah. Engkau tahu sendiri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya enggak begitu.
Ini kalau dialognya Malaikat Jibril alaih salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba Jibril, tanyakan lagi kepada hambaku tadi. Begini. Jibril, tanyakan kepada hambaku, pernahkah dia, adakah di dalam hatinya kecintaan terhadap ulama? Jibril pun usul. Tanya lagi, fulan, ada engkau di dalam hatimu sedikit saja kecintaan terhadap para ulama? Ngefans dengan ustadz siapa kek, habib siapa kek, kiai siapa kek? Enggak ada. Kalau artis banyak. Ini kata-kata artinya tambahan. Enggak ada satupun ulama yang ia cintai. Enggak ada. Duduk di majelis taklim enggak ada ngefans dengan seorang ustadz satupun, enggak ada. Ada ya? Ada ya? Ya Allah. Insya Allah semua yang hadir di sini sering duduk di majelis taklim, sering duduk di majelis zikir. Insya Allah kita semua adalah pecinta para ulama. Malaikat Jibril matur lagi kepada Allah, wahai Tuhanku, Engkau sendiri yang mengetahui keadaanku. Tanyakan lagi Jibril pada hambaku, coba kasih pertanyaan ke dia, pernah enggak dia makan bareng dengan seorang ulama dalam satu meja makan? Pernah makan bareng dalam satu majelis? Tanya oleh malaikat Jibril, fulan, pernah nggak kamu makan bareng dengan seorang alim, dengan seorang ustaz di mana? Nggak pernah. Lanjutkan. Pertanyaannya cecer terus ini nampaknya. Seorang hamba tadi dicecer. Kemudian ada pertanyaan begini. Di ujung dari pertanyaan, Jibril, coba tanyakan sekali lagi kepada hambaku. Adakah salah seorang teman dari hambaku yang ia cintai dan temannya itu kebetulan pecinta para ulama? Jibril nanya, fulan, kamu punya teman? Teman banyak. Model kayak apa? Ada. Nantangin. Biar nanya teman, nantang. Model kayak apa? Ada. Mogokan, semua ada. Maunya model kayak apa? Gini. Yang saya maksudkan adalah teman yang rajin duduk di majelis taklim, pecinta ulama, pecinta habaib, pecinta kiai. Saya tak pikir sih, aku kan tukang jahit, temanku banyak tukang jahit. Pikir sih, ada nih salah satu temanku santri kampung. Saya yakin kalau santri kampung ini pecinta ulama. Enggak mungkin santri kampung enggak cinta ulama. Wah, benar ada. Siapa namanya? Jamal. Siapa lagi? Ada Pak Mabrur. Dia juga insya Allah pecinta ulama. Malaikat Jibril hadap kepada Allah, wahai Tuhanku, hambamu yang pendosa ini ternyata memiliki salah seorang teman yang temannya ini pecinta ulama dan dia sangat mencintainya. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril, saksikan, aku ampuni hambaku dengan berkahnya apa? Dengan berkahnya kecintaannya dia kepada salah seorang teman yang temannya itu pecinta ulama. Ya Allah. Jadi poin yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah, mari kita sesama santri, kita tumbuhkan lagi kecintaan kita sesama santri. Saya santri, Pak RT santri, Pak Jaja santri, Pak Solihin santri, saya santri, Pak Dokter juga santri. Mari kita sama-sama saling mencintai satu sama lain. Siapa tahu dosa saya banyak, setelah ditimbang-timbang jomblang, berkahnya saya mencintai Pak RT, berkahnya saya mencintai Mas Hanafi, berkahnya saya mencintai Pak Mito, lalu dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu.
Jadi ini pentingnya kita duduk di dalam majelis taklim, satu sama lain saling cinta, mencinta. Insya Allah satu sama lain akan saling memberikan kesaksian. Insya Allah satu sama lain akan saling memberikan syafaat, akan meringankan siksaan kita kelak di akhirat. Udah apa? Tambah. Nah? Benar nih. Ya Allah, saudaraku rahimakumullah, sedikit lagi ya. Soalnya kalau saya lama-lama juga saya ngerasa kayak nggak kuat gitu. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, sedikit menyinggung tentang amalan puasa Ramadan. Ada sebuah riwayat di dalam kitab Taqwatul Akbar ini. Masih jalan sedikit. Begini Nabi Abu Muhammad SAW bersabda, salah satu tasofahumul malaikatu yawma yakhrujuna min kuburihim asyuhada wassaimu Ramadana wassaimu yaumi Arafah. Kata Nabi, ada 3 golongan manusia pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, dibangunkan dari kuburnya masing-masing. 3 golongan manusia ini bakal disambut, disalami oleh para malaikat. 3 golongan manusia ini siapa saja? Yang pertama adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keduanya orang-orang yang berpuasa Ramadan. Yang ketiganya orang-orang yang puasa hari Arafah. Jadi sedikit saya menyinggung tentang fadilah puasa Ramadan. Insya Allah dengan berkahnya puasa bulan Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi kita jalani, kalau kita diberikan umur panjang, insya Allah berkahnya itu ketika kita dibangkitkan dari alam kubur langsung disambut, disalami oleh para malaikat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lain dari 3 itu ya walau alam. Orang dalam keterangannya tadi 3 golongan, 1 para syuhada, kedua orang-orang yang puasa bulan Ramadan, yang ketiganya orang-orang yang puasa hari Arafah. Sehubungan biasanya kalau datang Ramadan, kemudian serentetannya adalah mudik, Idul Fitri. Ini sedikit pengetahuan berkaitan dengan mudik. Bagi kita semua, insya Allah yang Cilacap, yang Tasik, yang Ciamis, yang Pekalongan, apalagi Kalimantan, Pak Dokter, sudah memenuhi syarat untuk apa? Syarat untuk mendapatkan rukhsah, kemurahan, dispensasi berupa tidak berpuasa di siang hari saat menjadi musafir, karena sudah memenuhi persyaratan. Kalau ada pertanyaan, maka sebaiknya kalau kita mudik ini mau puasa atau mau muka, ya. Maka jawaban saya ini berdasarkan hadis sahih baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang terbaik bagi kita yang sudah memenuhi syarat diperbolehkan rukhsah berupa boleh qashar sholat, boleh muka puasa, maka sebaiknya tidak berpuasa. Jadi tidak berpuasa lebih baik. Alasannya apa? Alasannya menurut sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Allah itu suka, demen kalau rukhsahnya, kalau kemurahannya, kalau dispensasi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu diambil, dimanfaatkan. Allah ngasih kemurahan. Kemurahannya apa? Berupa boleh muka saat menjadi musafir. Allah senang ketika kita muka dengan alasan
menggunakan rukhsah atau kemurahan yang Allah berikan. Sama halnya Allah demen ketika kewajiban yang Allah buat ini kita kerjakan. Mungkin pertanyaan, bagaimana caranya supaya memenuhi persyaratan diperbolehkan buka saat kita berjalan mudik di siang hari? Menurut fikih aturannya setarnya kita ini dari sini, setarnya adalah sebelum imsak. Jadi sebelum imsak kita sudah jalan sholat subuh di sana, bukan di jalan, sholat subuhnya bukan di jalan tapi di masjid. Dan lama saya bercanda sama teman di sana di kompleks, saya mampir ke masjid di Rempoa, saya foto keponakan saya sholat di masjid bukan di jalan, karena sholat di masjid saya nggak bisa, kalau sholat di jalan saya nggak bisa. Nah, fotoin mas, biasa bercanda. Kata fotoin, saya sholatnya di masjid nih, bukan di jalan. Ya, jadi apa tadi? Setarnya adalah sebelum imsak. Itu menurut aturan fikih. Baru yang model kayak gini nanti di tengah-tengah perjalanan begitu karena haus banget, ngelak banget, lapar banget, atau dalam keadaan seger-seger saja, biarpun nggak muka juga sebenarnya kita buat muka saja, karena ini adalah amalan yang Allah cintai. Tapi bagi orang yang keluarnya sudah imsak, lain lagi, ya, tidak memenuhi persyaratan tadi. Walaupun muka, ya mukanya bukan muka karena sesuai standar aturan fikih. Ya, mungkin paling nanti kalau sudah nahan banget nggak kuat baru, ya, nggak nahan banget nggak kuat lah daripada pingsan di tengah jalan. Namanya bawa sepeda motor biasanya nih, saya nih biasanya. Anda lagi udah saya siapin masih buat mudik, ya. Punyanya bermotor, pakai motor, ya. Daripada pakai bis, saya merasa tersiksa sekali PRT. Giliran pas kebelet, waduh, mana rest areanya? Lama banget macet. Ya, jadi saya merasa lebih nyaman pakai motor walaupun pelan. Maklum lah, motor tua, yang naik juga sudah tua. Ya, jalan 60 saja berasa kenceng banget. 60 udah serasa Valentino Rossi. Sampai di Cilacap berapa jam? 15 jam. Maklum saja ya PRT ya. Usia ya, motornya juga udah usia, udah 10 tahun lebih, ya. Ya gitu-gitu kemarin mau ditukar sama bos Pak, ngomong sampai 3 kali. Pertama kita bercanda, Pak, motor Bapak ganti saja dengan motor yang baru ya. Saya diem aja, kirain bercanda. Kan sampai di rumah juga ya, Pak, saya lihat motor Bapak kayaknya sudah mau ganti saja dengan motor yang baru. Saya balas. Kemarin ngobrol lagi serius, Pak, Bapak kan usianya sudah nggak muda lagi. Motornya mau ganti saja dengan motor baru. Tapi salahnya motor Bapak dijual buat nambahin ogah bingit. Begini, itu motor ceritanya. Saya nabung per bulan 100.000 dari masih bujangan sampai sudah punya anak baru kebeli itu motor. Selama 5 tahun apa 6 tahun ikut arisan. Zaman dulu kan ada arisan motor. Saya dapat terakhir nggak bisa ikut lelang, motor super aktif teman. Dapatnya 7 juta. Ya, karena yang terakhir dapatnya 7 juta. Kalau pilih cash masih kurang kalau tahun-tahun yang masih muda umur 1 tahun. Di waktu itu dari Garni Asmara dapat THR udah sempat nambah di harga 9.700 pemakaian 1 tahun. Jadi saya punya bukan nazar tapi punya cita-cita, biarpun itu motor sudah nggak bisa saya pakai, nggak saya jual saja. Saya museum kenang-kenang. Karena betapa susah ngumpulin 100.000 per bulan dari masih bujangan, baru saya nikah seorang gadis. Begitu ibu bukan nikah, baru ngelamar. Begitu ngelamar saya mikir, saya pakai motor Pak Lik saya. Nanti kalau dicabut gimana ya? Saya mikir, wah saya nabung per bulan 100.000. Ini cerita sedikit ya. Biar agak lama nih, biar. Akhirnya sudah punya anak baru beli motor, ya Allah Pak Dokter. Jupiter aja bertahun-tahun. Nah kalau mobil butuh berapa puluh tahun ya. Tapi Allah punya kuasa. Prinsip saya beginilah, sudahlah. Sebagian waktu saya untuk bekerja, sebagian waktu saya untuk
urusan ilmu pengetahuan, karena Nabi sudah menjamin man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperdalami agama Allah karena Allah, maka Allah cukupi rezekinya dari jalan yang tidak pernah terduga. Itu saja keyakinan saja saya PRT. Kan masalah urusan dia sekedar ikhtiar lah. Biar nggak tahu kayak gitu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jujur saja saya kalau ceramah ini nggak pinter PRT. Makanya kemana-mana pakai bawa jimat ini. Jadi kalau kata orang tua zaman dulu, ilmu itu bukan di buku, ilmu itu di dada. Al ilmu fisul, ilmu itu ada di dalam hati. Gak usah bawa-bawa kita kalau memangnya orang alim. Ini bukti kalau ini belum alim maka kemana-mana bawa kita. Ya jelas ya. Jadi saya bukan seorang alim, saya bukan seorang kiai, bukan seorang ustaz, tetapi saya insya Allah seorang santri yang insya Allah loyalitas kepada para kiai, para ustaz, para habaib, insya Allah tidak diragukan loyalitasnya. Insya Allah semua kepada Ki Ramdhani, kepada Habib Ahmad, kepada Ustaz Nur Islam saya mencinta. Akhirul qali billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.